Ya. Jadi kehadiran Kristus dan Roh Kudus itu juga merupakan dukungan dan sumber kekuatan bagi komitmen kita sebagai orang Kristen sejati. Nah, selanjutnya, kedua, suara hati yang matang mampu memahami bahwa pertumbuhan dalam kehidupan spiritual itu meliputi adanya penderitaan di dunia ini. Suara hati Kristiani yang matang menambahkan pada kesadaran akan adanya derita ini suatu penghargaan atas wafat dan kebangkitan Kristus Yesus. Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan dalam kehidupan Kristiani bukanlah sesuatu yang sederhana. Suatu pengembaraan ideal dalam bermacam-macam pengalaman. Pertumbuhan kehidupan Kristiani mencangkup panggilan para rasul. Suatu panggilan yang memunculkan tuntutan dan pengorbanan yang pasti. Jadi perlu ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, ya. Penyelenggaraan Google Meet ini kan dibangun karena kita ingin membangun komunitas kita ini. Berikutnya yang ketiga, suara hati yang matang menyatakan secara tidak langsung penerimaan atau tanggung jawab terhadap hidup dan perilaku kita sendiri. Sementara kita tumbuh semakin tua, saat itu juga semakin dituntut adanya tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap berbagai komitmen sosial yang berlaku di luar rumah atau di lingkungan kita. Arah tanggung jawab yang dewasa ini semakin diperluas melewati batas-batas budaya dan masyarakat kita sendiri, sehingga mencakup bangsa dan kebudayaan lain. Tanggung jawab tersebut juga menyangkut kesadaran atas bagaimana perilaku kita saat ini akan membentuk dan mempengaruhi generasi yang akan datang. Nah, jadi kita membangun komitmen pribadi itu bukan karena kita ingin dipuji, tetapi bukan kita ingin membangun kebersamaan itu karena kita ingin menjadi pribadi yang hebat. Tetapi generasi yang akan datang itu menerima komitmen ini sebagai suatu bentuk proses kaderisasi, pemuritan terus-menerus. Nah, harus dipahami ya, proses pemuritan itu. Nah, banyak di antara kita mungkin hadir di tempat ini karena ingin sesuatu yang lebih wah, sensasional. Sebenarnya sesuatu yang sensasional dan wah itu sudah diberikan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Nah, untuk itu mari kita membangun komitmen suara hati kita itu. Karena suara hati yang matang itu diperlukan untuk menjadi pribadi yang mampu untuk menggembirakan diri kita, bersukacita. Hendaknya kita bersukacita dalam Kristus Yesus, kan? Bukan aku yang lagi hidup dalam diriku, tapi Kristus Yesus lah. Bersukacitalah dan bergembiralah. Haleluya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu untuk membangun kerangka suara hati yang matang. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dari pengurus Kapatipa atau dari yang mengikuti Google Meet ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Dari Doni mungkin ada pertanyaan. Sudah sampai ke suara hati yang matang ini. Minggu depan kita masuk ke suara hati dan gereja. Agus Heri bertanya. Beatrice, saya tidak lihat mukanya. Margareta, Fortunatus. Tidak ada, Bang. Wah, anak teknik ini kok tak ada nanya ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, bukan masalah jelas atau tidak jelas. Ada mungkin persoalan. Jadi kita nih sebagai anak teknik ini kan mungkin banyak persoalan yang harus disampaikan. Itulah gunanya bimbingan dan penyuluhan itu, ada pendampingannya. Margareta nih mana nih Margareta nih? Yang mana orangnya? Karena tidak buka kamera. Gambarnya pakai avatar. Ya. Beatrice. Gimana Agus Heri? Mau bertanya Agus Heri? Sepertinya ada harapan menjadi calon pastor nanti. Baik, demikianlah pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agungmu kami dipertemukan dalam jalur Google Meet ini. Berkatilah para pengurus Kapatipa,
para anggota Kapatipa, para mahasiswa Katolik Fakultas Teknik, dan juga para Sivitas Akademika, dan kami semua yang berkuliah di tempat ini, agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera. Bimbinglah kami agar kami menjadi terang dan garam, dan selalu memberikan kreasi warna kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu menyelesaikan kuliah kami di Fakultas Teknik. Dan yang paling utama, nilai kami pada UAS ini adalah nilai yang berasal dari kehendak-Mu dan kekuatan kami yang Engkau berikan kekuatan, sehingga kami mampu bersuka cita dan bersyukur atas rahmat ilahi dan penyelenggaraan-Mu kepada diri kami. Berkatilah kami agar kami selalu setia dan melanjutkan kuliah kami di semester berikutnya, dan menyelesaikan kuliah kami bagi yang sudah memasuki semester 7 dan 8. Dan berkatilah orang tua kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah saudara-saudari kami, kerabat kami. Dan kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang telah meninggal dunia.